Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channelku Cika Avandi. Hari ini aku ingin sharing ke teman-teman semua ide jualan kekinian, bisa juga untuk buah tangan ataupun oleh-oleh. Siapa sih yang gak suka brownies? Cake yang super nyoklat ini ternyata juga bisa dibikin kecocolan seperti ini. Nah, aku nyebutinnya brocol alias brownies cocol. Untuk cocolannya bisa berkreasi banyak rasa, mumpung belum banyak yang jual nih. Aku kemasin dalam kotak seperti ini sebagai ide dan inspirasi. Nah, untuk resepnya, tonton terus sampai akhir ya. Oke, yang pertama aku siapin panci, isinya air mendidih. Jadi aku gunakan mangkuk yang agak besar dari pancinya agar uapnya tidak masuk ke dalam mangkuk. Masukkan dark coklat 150 gram. Ini aku gunakan yang button, tapi kalau teman-teman pakai yang batangan, sebaiknya dicincang terlebih dahulu. Lalu campurkan 50 gram margarin. Setelah itu tambahkan 40 ml minyak, aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Aku sisihkan dulu, tetapi tetap di atas panci agar tetap hangat. Selanjutnya, siapkan wadah. Aku pakai mangkuk, lalu tambahkan 2 butir telur dan 135 gram gula yang sudah di blender. Jadi, teman-teman, di sini tips yang pertama yaitu gulanya di blender halus agar nanti hasilnya shiny crush gitu. Nah, ini diaduk menggunakan balon whisk sampai gula dan telurnya tercampur dan warnanya pucat. Lanjut, masukkan lelehan coklat tadi. Nah, di sini tips yang kedua, agar browniesnya shiny crush, lelehan coklatnya harus masih hangat, tidak panas, dan tidak dingin. Lalu aduk, masih menggunakan balon whisk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah gulanya larut, aku siapin ayakan. Lalu tuang tepung terigu, protein sedang, sebanyak 100 gram, dan 25 gram coklat bubuk. Diayak setengahnya dulu, jadi bertahap ya teman-teman, agar tidak ada yang menggumpal. Setelah tercampur rata, ayak yang setengahnya lagi sampai habis dan aduk lagi sampai benar-benar rata. Nah, untuk memastikan adonan sudah tercampur, aku akan gunakan spatula seperti ini dan aku gunakan teknik aduk balik agar pinggirannya juga tercampur rata. Tetapi ini hanya sampai tercampur saja, tidak over mengaduknya ya. Tahap berikutnya, aku udah siapin loyang ukuran 20 x 20 dan sudah dialasi kertas roti, juga sudah diolesi margarin. Lalu tuang dan sambil ratakan. Lanjut, aku akan beri topping choco chip sampai ke seluruh permukaan loyang. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Ini dihentak-hentakkan loyangnya beberapa kali agar tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, selanjutnya ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu minimal 15 menit sebelum browniesnya dimasukkan. Untuk oven bisa disesuaikan dengan karakter oven masing-masing karena biasanya berbeda-beda. Nah, untuk ovenku sendiri ini beda tipenya. Yang aku gunakan ini toaster oven. Jadi aku gunakan api atas bawah selama 5 menit, lalu aku pakai api bawah saja selama 10 menit. Sambil menunggu, aku akan membuat saus cocolannya. Ini yang pertama, aku siapin panci dan tuang 200 ml susu cair. Tambahkan kental manis sebanyak 20 gram, 1 sendok makan gula, lalu keju spready sebanyak 40 gram, dan terakhir ini ada 7 gram maizena. Kalau teman-teman ingin gunakan keju cheddar, sebaiknya diparut terlebih dahulu dan akhirnya disaring. Nah, ini diaduk terlebih dahulu agar kejunya hancur, lalu dimasak di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk terus sampai mendidih. Lalu matikan api kompornya dan langsung masukkan setengah sendok makan margarin. Diaduk cepat sampai tercampur rata. Dan ini terakhir aku tambahin sedikit susu cair agar tidak terlalu berkerak ketika dingin. Sisihkan. Selanjutnya aku mau bikin cocolan yang sederhana untuk saus matcha dengan menggunakan coklatos matcha sebanyak 1 saset dan ini tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu tuang air panas sekitar 8-10 sendok makan. Dan ini menuangnya secara bertahap agar bisa melihat kekentalannya sudah pas atau belum. Dan ini sangat manis, jadi tidak perlu ditambah gula ya teman-teman. Setelah selesai,
Aku kemas ke dalam wadah saus seperti ini ukuran 35 ml. Jadi kalau teman-teman punya resep andalan saus yang lain, bisa banget ditambahkan untuk varian sausnya. Misalnya seperti coklat, tiramisu, atau yang lainnya. Nah, ini browniesnya udah matang. Akan aku keluarkan dari oven. Alhamdulillah, shiny crush ya teman-teman. Ciri khas brownies banget. Selanjutnya aku akan potong-potong menjadi 64 bagian. Pertama bagian tengah dulu, selanjutnya kiri dan kanan dibagi dua, dan dari potongan ini dibagi dua lagi, agar potongannya pas seperti brownies bite atau sekali gigitan. Nah, ini sudah selesai dipotong. Tahap berikutnya, aku akan mengemas browniesnya, dan di sini aku punya box coklat ukuran 23 x 7 x 4 cm yang aku beli di marketplace. Tetapi kalau teman-teman ingin gunakan kotak lain, boleh sesuai selera ya. Nah, ini aku alasi lagi dengan kertas nasi atau kertas burger. Nah, di sini fleksibel aja ya teman-teman. Bisa masukkan 1 atau 2 saus sekaligus yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan harga jual masing-masing. Lanjut aku masukin browniesnya ke kotak, dan untuk jumlahnya juga disesuaikan selera masing-masing atau sesuai harga jualnya. Kalau aku contohin ini, aku masukkan 10 keping brownies dengan 2 varian saus, yaitu keju dan matcha. Nah, setelah dikemas seperti ini, jangan lupa tambahkan stiker agar lebih menarik dan lebih menjual, pastinya lebih elegan. Dan aku udah gak sabaran pengen cobain. Bismillah. Masya Allah, nyoklat banget browniesnya. Dan ini memang cocok potongannya, langsung sekali hap masuk mulut. Dan aku cobain yang keju. Mantap banget, kejunya berasa, and I love it. Kayaknya bakalan bestseller nih yang keju, pas banget soalnya, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton videoku sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih teman-teman yang sudah dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen, serta mengaktifin loncengnya. Sampai ketemu lagi di next video. Selamat mencoba. Assalamualaikum.